Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Wif Mandagi, bertugas di SMK Katolik Santo Fakina Tomohon. Jabatan saya adalah guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, kita akan langsung saja video kali ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran virtual ini, siswa mampu menjelaskan secara kronologis awal lahirnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Untuk aktivitas siswa, di mana siswa mengamati materi yang disajikan. Kemudian siswa menyelesaikan soal yang diberikan. Oke, jadi langsung saja kita ke materi kita. Yang pertama yaitu lahirnya agama Hindu. Pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu berkaitan dengan kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi, di mana kemudian Arya berkembang di lembah Sungai Indus. Bangsa Arya mengembangkan sistem kepercayaan dan sistem kemasyarakatan. Sistem kepercayaan di mana berupa penyembahan terhadap banyak dewa dipimpin oleh Brahmana. Keyakinan bangsa Arya melahirkan kepercayaan terhadap Brahmanisme, di mana golongan ini menulis ajaran dalam kitab suci yang disebut Weda. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya terhadap banyak dewa, di mana ada 3 dewa utama dalam agama Hindu disebut Trimurti. Yang pertama, Dewa Brahmana. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dan yang ketiga, Dewa Siwa. Kemudian, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan bangsa Arya adalah sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, di mana golongan yang pertama yaitu kaum Brahmana atau para pendeta. Kemudian golongan yang kedua yaitu kesatria atau yang kita kenal dengan bangsawan ataupun prajurit. Sementara untuk golongan yang ketiga ditempati oleh Waisya. Waisya ini merupakan pedagang dan juga para petani. Sementara untuk golongan yang keempat atau golongan yang terakhir yaitu golongan Sudra, yaitu rakyat biasa, di mana pada intinya sistem kepercayaan dan kasta ini menjadi cikal bakal atau dasar terbentuknya kepercayaan terhadap Hinduisme. Kemudian lahirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Lahirnya agama Buddha sebagai reaksi terhadap agama Hindu, terutama karena keberadaan kasta. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Ia meninggalkan istana Kapilawastu, di mana istana Kapilawastu ini merupakan tempat yang diduduki oleh Raja Sudodana di Kosala. Lalu Siddhartha menuju ke tengah hutan, di mana dalam perjalanannya menuju ke tengah hutan, dia mendapati ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami, di mana dia mendapati ada begitu banyak masyarakat yang meninggal, bahkan pun jatuh miskin, bahkan pun kelaparan. Sehingga dia bertanya dalam dirinya, apa yang harus saya lakukan agar supaya itu semua dapat berakhir? Sehingga apa yang terjadi? Lalu dia menuju ke tengah hutan di Bodh Gaya, di mana Bodh Gaya ini merupakan pohon untuk tempat bertapa, di mana ketika dia bertapa,
dia mendapatkan bodi. Nah, bodi ini yaitu semacam penerangan atau kesadaran yang sempurna, sehingga di mana dia Siddhartha Gautama ini mendapati gelar atau dikenal dengan nama Sang Buddha, atau istilah lain dari Sang Buddha atau yang disinari, di mana peristiwa ini terjadi tahun 531 sebelum Masehi. Dalam ajaran Buddha, manusia akan lahir berkali-kali, atau yang kita kenal dengan reinkarnasi, di mana hidup adalah samsara, menderita dan tidak menyenangkan. Menurut ajaran Buddha, hidup manusia adalah menderita disebabkan karena adanya tresna atau cinta, yaitu cinta akan hasrat atau nafsu akan kehidupan, di mana ada salah satu cara agar supaya penderitaan dapat dihentikan. Caranya melalui 8 jalan atau yang kita kenal dengan Asta Wida. Oke, jadi itu terkait dengan materi. Jikalau semuanya sudah memahami, di akhir materi ini tentunya akan diberikan penugasan, yaitu yang pertama adalah bagaimana pendapatmu tentang sistem kasta yang ada di India. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dalam pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta di India. Oke, jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sekiranya ini semua dapat bermanfaat dan berkenan bagi Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan SMK bisa. Sampai bertemu di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Sekian dan